Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, para suster, bruder, saudara-saudari, khususnya orang muda yang terkasih, selamat malam semuanya. Salam sejahtera. Among us there are 2 foreigners. Welcome to our church. Selamat datang. Are you from USA or from Germany? Well, I think nice to see you. Baiklah, saudara-saudari, pada malam hari ini kita akan merayakan Ekaristi, di mana nuansa orang muda itu menjadi bagian dalam perayaan Ekaristi kita dengan tema Unity, kesatuan. Padahal banyak yang harus disinggung, mulai dari semesteran baru, pesta kemerdekaan Republik Indonesia, hari raya Maria diangkat ke surga, hari remaja sedunia. Lalu saya bingung mau berkhotbah yang mana ya. Maka lebih baik saya mengajak teman-teman muda saya, dan untuk itu teman muda saya yang membantu melayani Ekaristi orang muda, yaitu Ara. Halo Ara, di manakah kau? Marilah kemari dengan tamu spesial kita.
Saudara-saudari, kita beri tepuk tangan untuk mereka. Come on guys. Ya, senang sekali melihat orang muda, generasi mendatang, harapan bangsa dan negara. Calon mantu juga ya. Tidak ya, masih muda. Dan yang baju putih tentu saja Ara. Dan selanjutnya nanti akan diperkenalkan. Halo Ara. Halo Romo, halo teman-teman semuanya. Halo Ara dan teman-teman. Ara, tolong dong kenalkan tamu spesial kita. Oke, dalam Ekaristi Remaja menyambut Hari Remaja Sedunia, kami mengajak teman-teman dari SMP Johannes Bosco dan teman-teman di sini boleh memperkenalkan diri dulu. Halo teman-teman. Halo. Kenalin, nama aku Maria Keon Kristabella, bisa kalian panggil Keon dari SMP Johannes Bosco. Salam kenal Keon. Halo semuanya, selamat malam. Selamat malam. Jadi perkenalkan, nama saya Antonius Andro Putra Raidian, biasa dipanggil Andro, bukan Andromeda ya Romo. Oh enggak ya. Jadi Ara namanya Keon dan Andro. Betul Kayak drakor ya. Drakor apa tuh Romo kalau boleh tahu? Kok Drama saya belum Korea. tahu. Baik. Jadi mereka kita undang untuk melayani di sini. Selain dua tamu spesial kita, juga mereka tadi mengantar dengan tari-tarian. Betul sekali Romo. Ya, kemudian juga mereka mengambil bagian dalam kur, Betul, lektor, betul. kemudian organis, Betul sekali, lalu apalagi Romo nih? gitaris. Betul sekali. Satu lagi Romo, Ya, biola. oh biola, sorry. Ya, baiklah. Sekolah kalian asik gak sih sehingga kalian sekolah di situ? Jujur ya Romo, Ya. iya asik banget. Karena banget ya. kita tuh di situ keberagamannya tuh banyak banget Romo. Ada yang dari Flores, seperti nanti ada video yang ditayangkan. Oh, setelah ini ada video. Betul. Oke. Terus ada juga dari teman-teman dari Papua. Terus juga Dari ada Papua juga ada. Ada, Romo. belum lama tugas dari sana. Terus juga ada teman-teman dari banyak juga teman-teman yang suku Batak ya Andro ya. Oke, jadi keberagaman dalam satu kesatuan ada di sekolah itu. Ya betul. Supaya singkat, kita langsung menonton videonya. Boleh sekali boleh. Romo. Oke, kakak dari KDS. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Cornelia Christine Sarbel Samkunsong, berasal dari Flores dan kali ini sedang bersekolah di SMP Johannes Bosco. Kali ini aku ingin menceritakan beberapa pengalaman aku pindah dari Flores ke Jogja. Jadi, waktu pertama kali aku pindah dari Flores ke Jogja, jujur, aku sempat merasa agak asing sama lingkungannya, orang-orangnya, juga sama budayanya yang sama sekali aku nggak tahu gimana itu. Awal pindah untuk aku emang cukup berat, karena aku emang harus beradaptasi dengan lingkungan yang benar-benar baru bagi aku. Awalnya, aku juga agak susah buat beradaptasi, karena belum terlalu kenal dengan orang-orang di sini. Ada beberapa momen ketika aku merasa canggung atau merasa seperti orang baru yang belum tahu harus ngobrol dengan siapa. 1 minggu setelah aku pindah, ternyata beradaptasi gak seberat itu ya. Karena teman-teman aku di sini ternyata pada humble-humble banget, juga pada baik-baik banget. Walau aku bukan berasal dari Jogja, tapi teman-teman aku tetap mau menerima aku dengan baik, bahkan membantu aku beradaptasi. Karena mereka yang membantu aku buat mengenali lingkungan baru ini. Tetapi setelah beradaptasi juga, salah satu hal yang menurut aku agak susah dan itu adalah cobaan terberat aku, yaitu bahasa Jawa. Kadang teman-teman ngobrol pakai bahasa Jawa dan aku nggak ngerti. Jadi biasanya aku cuma diem atau bahkan ikut ketawa meski aku nggak tahu artinya apa.
Dan ternyata adaptasi itu emang butuh waktu. Aku nggak bisa langsung beradaptasi dengan lingkungan baru. Dan sekarang aku udah 1 tahun di Jogja. Hal-hal yang sangat aku syukuri dari awal pindah adalah aku bisa bertemu dengan orang-orang yang sangat humble dan sangat baik. Dan karena mereka, aku dapat beradaptasi dengan cepat. Jadi, itu adalah sharing singkat dari aku tentang bagaimana pengalaman aku setelah pindah dari Flores ke Jogja. Menyusuri kota, ceritakan semua ceritamu padaku. Video tadi itu tentang promosi sekolah atau kursus bahasa Jawa atau MBG. Kayaknya ketiganya sih, Romo. Ketiganya. Iya, boleh. Enggak dong, temanya kan ini. Oh iya, betul. Mengangkat tema Biar United. teman-teman kita cerita. Oh iya, boleh sekali. Oh Unity. Tema United-nya ya, Andrew. Jadi Unity itu tuh sebuah perbedaan dan sebuah sikap yang mendorong kita untuk bisa terus bersosialisasi, berelasi dan menyatukan individu menjadi suatu komunitas yang Kompak. kompak. Satu. Betul sekali. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, artinya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang Waduh. kemudian. Oh bukan. Romo. Maaf ya teman-teman, emang agak lupa ya kayaknya Roma. Kan yang Iya. benar kan seharusnya artinya apa teman-teman, boleh dibantu? Jadi artinya itu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke, Betul sekali. berarti tadi di sekolah itu banyak ragam suku, Ya. tetapi mereka dengar-dengar kalian didampingi oleh para suster ya. Iya, dari suster Untuk punya satu hati budi. dari suster OP. OP, Iya. apa namanya OP itu? Ordo Pewarta. Ordo Pewarta, mana susternya? Oh di situ ya. Tepuk tangan untuk suster OP ya. Selamat suster. Arah, ngomong-ngomong teman-teman ini punya tebak-tebakan biar ada sesuatu yang spesial. Betul sekali nih. Mungkin kita mau langsung lanjut ke kuisnya atau bagaimana Romo? Oh iya, Oke, pasti. siap. Oke, kuisnya kira-kira kalian bisa tebak nggak sih tentang apa? Kan kayak kita sebentar lagi akan memperingati hari apa sih, Andro? Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke Titik-titik. Ada yang tahu nggak keberapa? itu tuh yang angkat tangan tuh. Tuh angkat tangan itu. Apa itu yang belakang itu? Ya. Oh, yang ini apa Oh, yang itu? ada yang maju. Yang ini Nih, apa yang itu? Yang maju nih. Oh, yang maju. Keberapa? 81. Ke 81, bener nggak, Kandro? Iya. Betul. Betul. 100. Oke. Kira-kira nih Dek. pertanyaannya yang ini dapat hadiah nggak ya? Dapat deh sini. Sini nak. Dapat hadiah loh. Kamu mau hadiah nggak? Mau, ayo sini. Wah, Itu boleh senang pilih ya. satu. Jadi hari ulang tahun Republik Indonesia pada taggal 17 Agustus itu yang ke-81. Iya, ya. betul. Udah tua ya Romo ternyata. Ya, Terus Indonesia apa udah lagi? tua. Pertanyaannya apa lagi? Oke, boleh dong Kak Andro pilih satu pertanyaan lagi atau dua pertanyaan lagi. Oke, 2 pertanyaan ya. Jadi, berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini? Hah? Ah, Ayo, siapa yang tahu? Berdiri, yang tahu berdiri. yang berdiri. Berdiri. Romo bisa jawab. Hah, berapa Romo? 6, Berdiri, ayo berdiri. 6 tambah 7, 12. 8. Oke. Berapa? 38 provinsi. Betul, 100. Berapa jawabannya? Berapa? Ulangin yang keras. 38. 38 Romo. 38, luar biasa. Aduh, artisnya ini ya jawab ya. Artisnya Kotbar. Boleh dong Kak Andro satu lagi kali ya. Oke. Di manakah proklamasi kemerdekaan RI dilaksanakan? Ayo, siapa yang tahu? Aku Ayo, tahu. Sini maju. 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 Ayo cepet-cepetan.
Ayo, ayo. Ayo. Tiga-tiganya maju, dapat hadiah semua Coba nanti. kita coba satu-satu yang benar yang mana ya kira-kira ya. Coba di mana? Di Jakarta, Lengkapnya tahu nggak? halaman belakang Soekarno mungkin. Halaman salah, Kurang benar. tepat. Kalau adiknya Jakarta. lengkap. Nggak tahu. Iya, Mohon tetap maaf dong. ya, jawabannya kurang Maju, tepat. maju, yang tahu. Coba ya mungkin yang tua-tua, yang remaja-remaja. Aduh. Yang tua-tua. Ayo maju. Ayo maju, maju. Coba ya, yang ini baru ini. Coba jawabannya apa? Jalan Kebangsaan. Jalan kebangsaan kurang tepat. Jalan Pegangsaan nomor 58 Jakarta. Nomor 58 kurang tepat. Di depan teras rumah IR Soekarno, Jakarta Pusat. Jalannya jalan apa? Jalan Ayo, jalan apa? Jakarta. Maju. Pelan-pelan, hati-hati. Ya ampun, maju Jalan semua. Pergamisan Timur nomor 56. Nomor berapa? Jalan Pergamisan Timur nomor 56. Betul. Luar Maaf ya. biasa. We are the champion. Maaf ya. Pegangsaan Timur nomor 56 ya. Nggak ada, maaf ya. Oke, udah Romo. Udah ya. Ya. Oke, tebak-tebakannya luar biasa ya. Jadi kalian semua generasi muda yang akan menyongsong masa depan, kiranya terus bersemangat dan menjaga kesatuan bangsa. Terima kasih, kita berdoa dan kasih aplaus luar biasa. Makasih. Bapak Ibu yang terkasih, memang tidak mudah untuk merangkum kemerdekaan Indonesia ke-81 dengan segala tantangan zaman dan juga dengan keberagaman. Namun, pemimpin kita, Monsinyur Sugio Pranoto menyatakan 100% Katolik dan 100% Indonesia, itu adalah komitmen kita. Paroki Kota Baru sendiri juga pada tanggal 17 nanti mendapat undangan untuk merayakan upacara bendera di Masjid Suhada dan juga di HKBP. Tentu saja kita memberi perhatian itu, dan saya harap juga kita semua dengan semangat nasionalisme kita tetap menjaga kesatuan dan terus bersemangat dalam pembangunan. Dan saudara-saudari, meneladan dari Santa Perawan Maria diangkat ke surga, menunjukkan bagaimana jati diri seorang beriman yang kebetulan dia juga seorang perempuan terus menunjukkan loyalitasnya, kesungguhannya, totalitasnya untuk membawa, mengandung dan melahirkan Yesus Kristus juru selamat kita. Dan kiranya ini juga menjadi komitmen bagi kita bahwa kita menerima sabda Allah, mengandung dan melahirkan, melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh sabda Allah, oleh kebersamaan, dan secara khusus untuk orang-orang muda, semoga terus menggunakan waktu sebaik-baik mungkin, tetapi juga jangan lupa hormat pada Bapak Ibu Guru, pada orang tua, dan tetap beriman kepada gereja kita, gereja Katolik yang kudus. Tuhan memberkati.